Pastikan teman-teman di sini sudah subscribe. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master Koi, dimanapun Anda berada. Salam koi persahabatan. Koinya bersahabat, orangnya jangan tukaran. Oke, alhamdulillah di pertemuan kali ini ya, pertemuan pertama ya. Nantinya akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, seminar-seminar, webinar-webinar berikutnya. Kita bahas masalah ujung-ujungnya duit gitu. Gimana cara meningkatkan omset di lelang koi menggunakan platform Master Koi? Gimana cara optimasi fitur-fitur tersembunyi yang mungkin teman-teman di sini belum pada tahu ya. Kemudian insya Allah kita akan agendakan setiap bulan teman-teman ya. Entah itu kita mau diskusi atau kita mau pemaparan materi dari kami, itu nanti kita akan agendakan. Nah, nanti juga di akhir sesi kita akan ada bagi-bagi door prize ya. Tentunya door prize ini menarik ya, belum pernah ada yang dapat ya gitu loh. Ini baru gitu loh, merchandise baru dari Master Koi. Kalau mug dan kaos mungkin teman-teman udah banyak dapat ya, sering dapat ya. Cuma ini baru gitu ya. Oh ya, nanti pemaparan materi akan dibawakan langsung oleh CEO Master Koi Bot ya, yaitu Om Ervan ya. Om Ervan Febriantoro, beliau foundernya, ownernya juga CEO-nya gitu ya. Nanti di akhir sesi juga ada sesi pertanyaan ya, kita batasi 3 pertanyaan kami pilih, silakan raise hand ya, angkat tangan. Kemudian ketika saya sudah menyampaikan silakan dari Om ini, baru kita di mute ya, di unmute, silakan disampaikan pertanyaannya apa. Kemudian nanti akan langsung dijawab oleh Om Ervan, begitu ya. Oke, biar nggak malam-malam ya, kita to the point langsung. Untuk materi optimasi fitur tersembunyi dari Master Koi Bot, saya langsung serahkan kepada CEO Master Koi Bot, Mr. Ervan Febriantoro, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Gita. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu ini malam-malam. Mungkin ada yang jadi ketua KPPS. Nah, selamat karena gaji Anda 1,2 juta per hari. Makin semangat gitu ya. Makanya ini jarang lelang ternyata jadi ketua KPPS ini ternyata. Reda sebentar dari hiruk pikuknya politik di luaran sana gitu ya. Kita ngobrol santai aja, tidak bermaksud menggurui senior-senior semua yang ada di sini. Kita sifatnya sharing-sharing aja. Kebetulan karena yang punya platform adalah kami gitu ya. Kami ingin mengoptimasi itu dalam artian barangkali hal ini masih belum diketahui. Nah, kalau sudah diketahui berarti alhamdulillah. Berarti sudah menjalankan apa yang semestinya dijalankan gitu ya. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah ya, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana sampai dengan hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin dan diberikan kesempatan untuk selalu berkarya ya. Bentar, saya matikan WhatsApp saya dulu. Baik, ini kemarin yang mengisi 60-an, nah sekarang masih 25 ya, mungkin semoga nanti bisa menyusul. Dan event ini juga di-record ya, di-record di YouTube Master Koi. Nanti misalkan ada yang kurang jelas nanti bisa cek di link kami. Baik, saya akan mulai untuk share screen. Sorry. Yang mana ini? Udah bisa lihat layar saya ya? Bisa Pak. Oke, sesuai judulnya ya, kita
tingkatkan omset, optimasi fitur tersembunyi. Ini disclaimer-nya, namanya meningkatkan omset tergantung rezeki, benar, ya kan? Tergantung sing ngecat Lombok, benar. Sehingga tergantung sing ngecat Koi, ya benar gitu ya. Cuman sebagai manusia kita berkewajiban untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Allah atau Tuhan yang menentukan rezeki gitu ya. Jadi disclaimer-nya seperti itu. Sehingga nanti setelah misalkan setelah webinar ini omset jenengan kok tetap gitu ya, padahal sudah mengikuti jalurnya Master Koi, yo rezekimu gitu ya maksudnya ya. Kita hanya bisa berikhtiar. Baik, sekilas selayang pandang tentang Master Koi ya, nggak terasa ternyata Master Koi itu sudah didirikan 1 tahun 3 bulan yang lalu gitu ya, pas ya, di Hari Sumpah Pemuda tahun 2022, sehingga hari ini udah setahun lebih gitu ya, tahun 3 bulan. Dan perlu diketahui bahwa di awal-awal seller Master Koi tidak sebanyak yang sekarang, alhamdulillah. Dulu selama 1,5 bulan memperkenalkan itu hanya 4 seller, termasuk ini ada Om Rinold ini, kalau nggak salah seller kami yang nomor 3 kayaknya. Itu juga hadir pada malam hari ini gitu ya. Dan kita juga melakukan perkenalan pertama kali open stand ya di Koi Show Kediri. Di Desember 2022 dari Koi Show itu menghasilkan tambahan 31 seller, tapi hanya 10% yang lelang waktu itu ya. Seperti itu. Kemudian di Maret 2023 kita alhamdulillah bisa launching aplikasi di Play Store ya, Android. Lalu di 1 bulan kemudian kita launching untuk App Store-nya yang iOS. Dan hari ini 12 Februari kita melakukan webinar kita yang pertama gitu ya. Sebetulnya saya merindukan atau menginginkan webinar ini di bulan-bulan kemarin, tapi ya apalah dikata gitu ya, masih baru sempat melaksanakannya di bulan ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di webinar pertama kami. Semoga bisa terlaksana rutin ya, setiap sebulan sekali agar kolaborasi kita makin solid. Nah nantinya teman-teman bisa juga mengajukan pengen materi apa nih dari Master Koi gitu ya. Tidak harus dari kami yang mengisi, misalkan dari Agung Koi Farm pengen mengisi cara budidaya yang baik dan seterusnya, itu monggo-monggo saja bisa diajukan ke kami seperti itu. Mungkin untuk yang webinar kedua nanti insya Allah kita ingin mengupas tuntas cara membuat foto kolase dan video yang baik ya untuk yang ditayangkan di lelang seperti itu. Baik, langsung Master Koi dalam angka ini kondisi per 31 Januari 2024 ya. Alhamdulillah kita sudah mencapai atau mendapatkan bermitra bekerjasama dengan kawan-kawan sebanyak 1020 seller di seluruh Indonesia ya. Namun tidak semua melelang teman-teman, hanya 332, artinya kurang lebih 30% yang melelang di bulan Januari kemarin. Ada 37 seller yang sudah pamit nonaktif, berhenti, nggak jualan koi lagi. Kemudian nggak ada kabar, tapi pamit gitu ya. Maksudnya nggak ada kabar itu awalnya nggak ada kabar, kemudian kita hubungi ternyata udah mau pamit seperti itu. Dan ada sejauh ini 4 seller yang diblokir. Nah, biasanya ini mohon maaf seller-seller nakal, ikannya nggak dikirim gitu kan, bayarnya udah bayar. Biasanya itu yang kita blokir seperti itu. Kemudian dari jumlah WA Group atau WAG ya, ada 997. Dari grup itu kalau di total ada 81.054 member. Jadi sudah cukup gemuk gitu ya. Ini kalau pilihan kepala desa ini jadi nih saya ini 81.000. Kemudian ada bidder aktif ya sebanyak 8.230 melalui grup WA. Dan dari 997 itu ada
782 itu sorry 782 WhatsApp yang aktif. Di Telegram juga demikian ada 188 tapi yang aktif 45 grup Telegram ya. Dan masih ada 705 bidder di Telegram yang aktif. Jadi perlu kawan-kawan ketahui semua ya Sobat Master Koi itu untuk khusus Telegram ini sudah mulai menurun sepertinya untuk untuk peminatnya gitu ya. Jadi lebih beralih ke grup WhatsApp atau ke aplikasi gitu ya. Nah, di aplikasi sendiri saat ini terhitung sudah ada 2.363 bidder melalui aplikasi. Makanya untuk seller-seller yang baru pun beberapa sudah tidak menggunakan grup WhatsApp ya, tidak memiliki grup WhatsApp. Dia bisa langsung naik lelang, memanfaatkan atau mengambil peluang dari bidder melalui aplikasi seperti itu. Dan saat ini kita kalau cek di Play Store itu sudah ada 5.000 lebih downloader gitu ya, dengan rating kita 4,9. Kemarin mohon maaf semua seller memang dipaksa gitu ya, nuwun sewu, kami paksa untuk berikan rating 5 semua gitu. Karena apa? Karena kita di sini kan berjuang bersama gitu ya. Jangan sampai yang kita kerjasama di sini, kolaborasi di sini, malah jadi musuh dalam selimut, ngasih bintang 1 atau bintang 2 misalkan. Nah makanya dalam tanda kutip kita paksa, tujuannya bukan apa-apa, tujuannya biar kita semua mendapat perhatian lebih dari sisi biddernya, seperti itu. Kemudian dari sisi App Store juga sudah lebih 1.000 ya, 1.200-an dengan rating 4,8. Insya Allah kami komitmen untuk selalu menjaga rating ini agar tidak di bawah 4,5 ya. Harapannya aplikasi kita bagus terus. Sehingga ketika ada kendala di lapangan, ada error, silakan kawan-kawan sampaikan ke kami gitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Kita insya Allah open mind, kita selalu menerima segala masukan untuk segera membenahi yang kurang seperti itu. Dan diketahui dari 2.300 ini separuhnya ya 1.091 itu aktif di Januari. Jadi mungkin sisanya masih kolamnya penuh dan sebagainya. Kira-kira seperti itu statistik kami. Kemudian di sisi jumlah ikan ya, mulai Master Koi berdiri sampai detik ini, data ikan, foto, video itu tidak ada yang dihapus. Jadi sudah ada 84.884 ekor itu yang dilelang, yang naik lelang. Tetapi diketahui bahwa ternyata dari yang terlelang itu, yang dilelang, yang naik lelang, itu hanya 56%, yaitu 48.000 sekian yang terlelang. Artinya kalau jenengan lelang di Master Koi 10 ekor, itu kemungkinan laku masih 5,6 atau kalau boleh dibulatkan 6 ekor gitu ya. Nah ini sebetulnya masih kita sayangkan gitu ya. Yang 4 ekor ini capek-capek kita foto video tapi nggak laku. Makanya salah satu upaya kita dalam meningkatkan yang 56% ini adalah dengan malam ini kita diskusi bersama seperti itu. Kemudian dari 48.000 ini 1,72%-nya itu BNR. Jadi 1.459 ekor itu tercatat BNR, alias ditinggal kabur sama bayarnya, nggak jadi dibeli, dia cuma menang lelang tapi kabur seperti itu. Kemudian terhitung ikan matinya 579 ekor atau 0,68%. Dan ikan trouble 33 ekor. Ikan trouble ini nggak jadi dikirim karena sakit dan seterusnya. Seperti itu, sekali lagi kita ingin meningkatkan yang 56,7% lagi. Karena nuwun sewu rezekinya Master Koi juga dari rezekinya seller. Kami numpang rezeki ke panjenengan semua, makanya kami berusaha gimana caranya jenengan semua naik omsetnya. Seperti itu, kita lanjut. Ini juga bisa dijadikan referensi teman-teman.
ikan terlelang berdasarkan size ya. Ternyata saya ambil ini 6 bulan terakhir, mulai Agustus sampai dengan Januari, kita bisa lihat bersama bahwa size yang paling sering laku itu ternyata size 26 sampai 30 cm. Kemudian disusul 31 sampai 35, disusul kemudian 36 sampai 40. Artinya yang paling sering laku ini adalah size-size di bawah 40 cm seperti itu. Dan yang memimpin size 26 ya. Itu ikan terlelang berdasarkan size-nya. Kemudian kalau ikan terlelang berdasarkan jenisnya, kita lihat ini soa memimpin, kemudian kohaku, sanke, disusul shiru dan ujaku, seperti itu. Soa di sini bisa jadi beda dengan soa doitsu ya. Kita mengambil istilahnya keywordnya itu berdasarkan yang diketik. Nah, salah satu malam ini kita memvalidkan data. Bagaimana agar yang ada namanya di sini itu lebih valid juga akan kami sampaikan di webinar kali ini. Kemudian berikutnya ikan terlelang berdasarkan nilai OB dan KB. Nah, OB KB saat ini yang paling laku keras adalah OB 100 dengan KB 50. Itu ranking satunya. Ranking duanya OB 100, KB-nya 25. Dan ranking ketiganya OB 50, KB-nya 25. Nah, ini juga bisa dijadikan referensi. Ternyata OB KB tertinggi bukan yang kecil, malah yang OB-nya 100 dan KB-nya 50. Seperti itu. Kemarin kami juga membaca sekilas, beberapa masih ada yang komplain ke kami bahwa kenapa OB-nya tidak dibuat seperti dulu lagi, bebas ya kan. Kalau saat ini kan OB minimal 50. Boleh 0, boleh. Tapi di bawah 50 tidak bisa. Dan KB-nya juga kita buat minimal 25 dan kelipatannya. Itu sebetulnya semata-mata tujuan kami, itu juga banyak masukan dari seller-seller, bukan dari Master Koi sendiri murni untuk membuat OB itu, tapi kami menggunakan data-data yang ada. Kami riset bahwa memang seharusnya sudah kita ada di OB 50 dan KB 25. Dengan harapan apa? Dengan harapan harga koi terjaga, tidak terlalu anjlok seperti itu. Nah, ini yang penting ya, bagaimana men-setting data ikan yang baik dan benar. Nah, ini kita masuk ke materi inti, barusan prakata masih ya. Oke, yang pertama, clue-nya yang warna kuning ini, kawan-kawan. Data ikan yang baik adalah data yang apa? Adalah data yang bisa difilter di aplikasi. Kalau jenengan lihat di aplikasi itu, ini ada filter ya di pojok kanan atas ini, dan tampil di sebelah kanan ini. Jadi filter pertama ada rating seller, kemudian ada level sellernya, lalu di bawah ada nilai berdasarkan harganya, ada gendernya, ada status bidnya, menjelang close, dan ada size-nya. Jadi sekali lagi, data ikan yang baik adalah data-data ikan yang ketika filter itu dimainkan, maka ikan jenengan tampil di sana. Nah, bagaimana tipsnya? Kita simak berikutnya ya. Oke. Kita lihat di sini terkait dengan pengaturan gender atau kelamin. Masih banyak rekan-rekan kita yang menggunakan apa namanya, penyebutan gender gitu ya, penyebutan gendernya menggunakan nama, contohnya yang sebelah kanan. Jadi yang harus dilakukan adalah benar-benar memberikan kode melalui perintah ke bot. Misalkan A gender M, kemudian A gender F, misalkan seperti itu.
jangan menggabungkan ini yang sebelah kanan ya, jangan menggabungkan teks male atau female dengan nama ikan. Misalkan begini, maruten sowa male 30 cm. Jadi male atau female itu jangan dibarengkan atau digabungkan dengan nama, kawan-kawan. Tapi benar-benar di setting melalui awal menggunakan atribut gender. Saya langsung contohkan ya. Kita langsung praktek. Saya buka aplikasinya di sini. Oke. Seperti ini. Ini saya coba ketik yang male ya. Nggak ada. Oke. Misalkan saya memilih yang male yang sedang lelang hari ini. Ntar saya reset dulu. Atau female nggak apa-apa. Oh, error mas. Ya. Oke. Jadi ketika jenengan memasukkan gender tadi, male atau female itu masuk di bagian nama di kurung kotak seperti ini, sehingga ketika bidder atau calon buyer melakukan pencarian female, itu ikan jenengan muncul di sini. Tapi kalau sebatas menggunakan nama male atau female, ketika dilakukan filter di sini, maka tidak akan masuk, gitu ya. Saya coba tes yang male, gitu ya. Nah ini, male sama ini. Jadi keluar male-nya di otomatis di sini. Sekali lagi tidak diketik. Oke, itu terkait dengan gender. Bagaimana kalau yang uncheck? Ya sudah, berarti yang uncheck tidak ada filternya di sini karena harapannya yang dicari biasanya oleh bidder itu jelas. Biasanya kalau si bidder memang carinya yang uncheck, dia nggak akan ngeklik ini. Jadi antisipasi bahwa bidder akan mencari apakah ikan male atau female, pastikan jenengan sudah setting itu. Itu yang tips pertama gitu ya. Saya lanjutkan. Oke, sekarang untuk posisi penulisan size. Yang harus dilakukan adalah ketik ukuran ikan persis setelah nama dan jenisnya. Contohnya seperti ini. Sowa doitsu 32 cm. Dan jangan menyelipkan apapun antara nama, jenis, dan ukuran. Contohnya seperti ini. Sowa doitsu bulky. Atau ditambahi sowa doitsu jos. Ditambahi lagi misalkan aragoke hantu kolam 32 cm. Nah itu tidak disarankan. Kenapa? Karena begini, saya contohkan langsung melalui aplikasi. Sebentar. Contohnya begini teman-teman, ini contoh ya. Ini Benigoi, ini contoh yang salah. Benigoi impor jumbo 80 cm. Akhirnya ketika kita ngetik Benigoi di bawahnya, ini nggak ada. Biasanya di bawah ikan di seller ini itu ada di bawahnya namanya ikan yang sejenis gitu ya. Nah tujuannya kenapa kok ada mekanisme penulisan size ini penting? Karena yang diambil oleh sistem adalah antara nama awal dengan 80 cm. Jadi ketika tulisannya Benigoi import jumbo, maka sistem akan mencari Benigoi import jumbo. Kalau nggak ada import jumbonya berarti nggak kena sorting gitu loh. Nah, saya contohkan lagi misalkan ini ini juga salah. Karasi non ginrin 65 cm. Yang betul gimana?
harusnya karasi 65 cm non ginrin. Lebih baik seperti itu. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang bidder-bidder yang mencari karasi saja, dia akan muncul. Begitu. Saya contohkan yang benar sekarang. Nah ini contoh yang benar. Pujaku 45 cm. Ini betul. Berikutnya baru Kaneko Farm wajib sobanun terserah. Setelah sentimeter itu bebas. Sehingga ketika tampil di bawah, nah ini kebetulan nggak ada kujaku yang lain kayaknya ya. Nah itu ikan sejenisnya harusnya akan tampil di bawah ini. Oh ini nih ikan sejenis nggak ada. Jadi yang benar seperti ini ya. Kujaku 45 cm terserah setelah itu. Saya cari lagi. Nah kayak gini kan. Kohaku body joss gitu kan. Nah ini mending dibalik Kohaku 45 BU body joss. Jadi body jossnya setelah 45 BU. Begitu kawan-kawan. Kita cek lagi. Misalkan ini ya. Diutsuri super strong import Shinoda. Nah ini mending dibalik. Diutsuri 48 cm super strong import Shinoda gitu ya. Jadi setelah jenis langsung size, ukuran. Biar terdeteksi di bagian bawahnya. SOA AKF 48 cm. Ini yang baik adalah SOA 48 cm AKF. Gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Cak Gofur ya. Siro utsuri 35 cm apa siro doang? Nggak apa-apa, siro utsuri 35 cm karena sudah umum. Jadi soa doitsu, siro utsuri, kemudian apa namanya Kohaku, Ginrin misalkan itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, Cak Gofur. Kalau ingin lebih biar bisa dideteksi itu makin pendek makin baik. Jadi misalkan pakai siro 35 cm juga nggak masalah. Nantinya orang yang mencari siro itu semua akan tampil, baik itu siro utsuri maupun siro seperti itu. Jadi makin pendek makin baik. Nama sebelum size itu Cak Gofur. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini juga berkaitan dengan yang slide sebelumnya ya. Untuk keterangan di sistem kita sudah tersedia ya fitur keterangan. Jadi keterangan diupayakan tidak bercampur dengan nama yang baik. Tapi misalkan ikan A ya, A keterangan ready show, A keterangan breeder AKF skin halus dan seterusnya. Ini yang harusnya dilakukan. Sekali lagi jangan menuliskan teks apapun di bagian nama kecuali jenis dan ukuran. Nah seperti tadi itu Kohaku ready show 45 cm breeder AKF. Kalau memang terpaksa pengen menampilkan itu di nama, tidak di keterangan, maka yang betul adalah Kohaku 45 cm ready show breeder AKF. Boleh pakai koma, boleh. Seperti itu, kawan-kawan. Saya rasa untuk yang keterangan ini sudah sama ya dengan yang sebelumnya. Oke. Berikutnya tentang tampilan foto ikan. Nah, ini yang penting juga kawan-kawan. Karena apa? Karena kita sebagai seller dengan difasilitasi Master Koi ini kan dalam tanda kutip sebetulnya jualan foto sama jualan video. Dalam tanda kutip jangan sampai foto dan videonya tidak sesuai spesifikasi. Kalau warnanya oranye jangan dimerah-merahin kan itu kan. Nah, ini yang bagus fotonya adalah tampilkan di foto itu ada kodenya. Jadi walaupun cuma 2 ekor, ya itu kasih aja A sama B. Kenapa?
Karena yang akan tampil di aplikasi itu sudah akan random, acak, ya kan? Tidak mesti A sama B ini bareng. Nah, tujuannya biar mempermudah bidder juga untuk menandai, seperti itu. Berikutnya size ikan ditampilkan, boleh di pojok, misalkan size-nya berapa gitu ya. Sehingga tidak perlu ngeklik, si seller ini udah kelihatan, oh ini 45 cm, oh ini 30 BU dan seterusnya. Nah, seperti ini boleh ditulis lengkap, seperti ini juga boleh. Tapi ditulis pendek pun boleh. Misalkan di pojok kiri dikasih angka 41 cm, itu boleh. Logo seller kalau bisa juga ditampilkan, apalagi sudah punya nama ya sellernya, itu lebih baik ditampilkan di setiap foto ikan. Kemudian yang juga lagi tren sekarang itu upayakan ada foto tampak sampingnya, kawan-kawan. Jadi seperti ini. Kenapa? Karena tren kolam koi saat ini itu naik dari lantai sekian sentimeter sehingga terlihat seperti akuarium. Nah, itu tampak samping sekarang juga ada nilai plusnya seperti itu. Nah, ini seperti ini. Apalagi yang polosan misalkan tembus perut dan seterusnya, itu lebih baik ditayangkan. Ini juga pengaruh. Kalau ada bendera Indonesia, bendera Jepang, silakan. Yang penting jangan benderanya Jepang, ikannya ikan lokal gitu ya. Nah, itu akan kami sanksi biasanya. Dan yang berikutnya gender. Nah, upayakan tulis bisa misalkan 45 cm, 45 cm F misalkan untuk female, atau 40 cm M untuk male. Nah, itu lebih baik. Jadi semakin bagus di foto ini diberikan keterangan selengkap mungkin. Seperti itu. Yang nggak boleh dilakukan adalah seperti yang di kanan, jangan hanya menampilkan foto tanpa atribut polosan, ya kan? Payu gak payu karepmu. Nah, kesannya seperti itu gitu ya. Kalau diniatkan seperti ini terlihat profesional gitu ya. Jangan polosan. Kemudian jangan membolak-balik posisi ikan. Nah, pastikan kepala selalu menghadap ke bawah, lurus. Kalau foto ikannya masih bergerak melengkung, nah itu cari aja foto lagi yang sekiranya lurus. Seperti ini bagus. Dan upayakan sayapnya sedang terbuka. Dan yang lebih bagus lagi, jangan ada tampilannya tangan jenengan, gitu ya. Apalagi tangannya kelihatan, kukunya belum dipotong, hitam-hitam lagi gitu ya. Nah, itu jangan. Ini guyon ya, nggak ada yang kayak gitu. Itu posisi ikan. Kemudian jangan dalam kondisi gelap, kawan-kawan. Pastikan pencahayaannya baik, sehingga warnanya jelas-jelas kelihatan. Dan yang lebih penting sebetulnya jangan menggunakan background selain biru. Selalu gunakan warna biru sebagai background. Jadi begini loh teman-teman, kalaulah kita tidak punya bak biru, saya sarankan beli bak biru. Bidder itu juga jeli. Wah, ini sellernya ini nggak punya bak biru ini. Berarti sellernya kecil ini, mengkhawatirkan. Nah, ada kesan-kesan seperti itu. Makanya dibuat seprofesional mungkin, tujuannya biar terlihat mahal gitu ya, secara tampilan. Kalau bahasa Jawanya itu ajining sliro saka busono gitu ya. Jadi dilihat dari pakaiannya dulu, dilihat dari tampilannya dulu, itu biasanya terlihat aji gitu ya. Itu untuk tips foto ikan gitu ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya, insya Allah bulan depan kita akan lebih banyak mengulas bagaimana cara penggunaan editing foto menggunakan Canva gitu ya. Nah, itu nanti insya Allah akan dibawakan oleh Mas Gita sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tips yang tadi itu aja sih, nggak banyak gitu ya. Kalau dihabiskan malam ini nggak enak, nanti nggak banyak bahan. Ini ada tips pendukung, kawan-kawan. Yang pertama tentang periode lelang, ya kan? Pastikan lelang Anda selalu tayang 24 jam non-stop, jangan biarkan kosong di malam hari. Ya, jadi kalau jenengan close-nya jam 10, ya upayakan jam 10.15 sudah naik lagi. Artinya apa? Bidder-bidder kita itu ya ada yang suka melehan juga, ada yang jam 1 buka gitu kan. Itu paling tidak ikan jenengan selalu tayang di sana. Atau kalau di halaman live lelang, wah ini seller ini selalu muncul ya, berarti ini stoknya banyak, ini seller besar ini. Nah, itu kesan-kesan yang bisa ditimbulkan.
Jadi jangan sampai kosong. Kalaulah stok jenengan sedikit misalkan, dibuat aja agak lama periodenya. Bisa 2 hari, 3 hari. Di kami bisa sampai dengan 5 kali 24 jam. Artinya 5 hari. Itu bisa. Jadi sayang kalau jenengan misalkan udah stoknya sedikit, opennya cuma sehari-sehari itu sayang. Menurut saya lebih baik yang ideal itu paling cepat itu 1 kali 24 jam. Jadi kalau start kapanpun di hari ini, close-nya besok jam 21.30 atau jam 22 misalkan seperti itu. Kemudian jangan sampai libur lelang ya di akhir pekan atau hari libur. Nah ini jangan kebalik kawan-kawan. Kita ini di seller ini kan melayani bidder yang harapannya ketika dia nganggur buka aplikasi cari ikan gitu ya. Jangan sampai seperti kemarin kita ada libur panjang ya kan, libur Imlek, Isra Mi'raj, sampai entar lagi ini besok libur pemilu, jangan sampai nggak lelang. Justru kebalikannya. Jadi kita sing liyane prei awake dhewe kerja gitu ya. Itu dibalik seperti itu. Justru kesempatan itu lebih banyak penjualan kami teliti di data kami itu malah puncaknya di Sabtu dan hari Minggu gitu ya. Ketika mungkin bidder lebih leluasa ngebuka HP, nggak di jam kerja. Jadi makin ada liburan, lebih baik naik lelang segera, walaupun nggak segera close gitu ya. Walaupun jenengan misalkan liburnya kayak kemarin, tanggal merahnya mulai Kamis, mau liburan ke Jepang misalkan sampai Minggu. Nah ya udah, buat aja close-nya sampai dengan hari Minggu. Nah, jenengan Senin sudah nyampe tanah air, bisa nagih gitu ya. Itu seperti itu. Yang kedua, yang penting juga selalu berusaha naikkan level seller. Level seller itu di kita ada bronze, ya kan, perunggu gitu ya, atau kemudian ada silver, ada gold, ada platinum, ada titanium ya kayaknya, saya lupa tuh. Nah itu bagaimana cara menaikkan level seller? Nah itu selalu minta buyer Anda untuk memberikan rating terhadap ikan yang dimenangkan. Jadi di layarnya bidder itu kawan-kawan itu diminta silakan diulas agar mendapatkan poin. Ketika si bidder ini melakukan rating, ngasih bintang 5 kayak atau bintang berapapun, itu biddernya dapat poin, sellernya juga dapat poin gitu loh. Jenengan sebagai seller juga akan mendapatkan poin. Jadi setiap rating tersebut akan menerbitkan poin, baik untuk buyer sendiri maupun seller, seperti itu. Dan hal-hal kecil lainnya itu juga, ini simple ya, setujui kalau biddernya itu minta rekpen, apalagi rekpennya ke kami. Nah ini yang perlu dipertegas ya, namanya rekpen itu ya harus pihak ketiga. Nah ini kemarin kami kejadian lucu juga di daerah Madiun, itu sellernya marah-marah ke kami, gara-gara apa? Gara-gara mereka sudah punya rekpen, kenapa kok pakai rekpennya Master Koi gitu ya. Namanya rekpen kawan-kawan itu pasti pihak ketiga. Kalau dua belah pihak, pembeli sama sellernya, buyer sama seller, pakai rekpennya seller itu bukan rekpen, karena masih dua pihak yang dilibatkan. Nah, kenapa kok hal ini penting? Karena rekening penjamin ini adalah solusi, bukan tentang percaya atau tidak percaya kepada seller. Jadi setiap kali bidder itu minta rekpen terus nggak di ACC sama seller, itu mesti komplainnya ke kami. Om, saya kok curiga ya ke seller ini nggak mau dipakein rekpen gitu loh. Dia malah curiga. Jadi nggak apa-apa, wong yang membayar rekpen juga mereka atau bayarnya gitu ya, yang membayar rekpen ke kami. Jadi izinkan saja, insya Allah rekpen di kami aman. Jadi seller yang setuju dengan rekpen justru akan meningkatkan kepercayaan buyer baru. Seperti itu. Nah, di sini juga sebatas sekilas info ya. Manfaatkan banner iklan. Ya, barangkali jangan mau mengadakan KC, mengadakan Azukari, mengadakan grow out. Nah, ini sudah tersedia space iklan di bawahnya detail ikan gitu ya, yang tentunya akan diakses oleh berpeluang ya disimak oleh 5.000 pengguna, dan iklan selalu ditampilkan 24 jam 30 hari daripada jenengan beriklan di YouTube, di Instagram misalkan. Nah, di sini lebih terarah, lebih terfokus dan lebih tertarget ke
penghobi koi seperti itu. Dan khusus yang untuk absensi di webinar malam hari ini itu ada diskon 50% gitu ya. Info lebih lanjut klik di masterkoi.bit /ads. Seperti itu bisa dimanfaatkan untuk jual pakan juga, jual peralatan koi juga bisa. Silakan jika ada pertanyaan, saya tunggu di chat ya. Materinya nggak banyak-banyak, dikit aja, yang penting ringkas, padat, seperti itu. Oke, terima kasih Om Ervan. Silakan teman-teman share yang mau tanya ya, bisa langsung di kolom chat ya, diketikkan aja pertanyaannya. Itu ada pertanyaan Om Ervan. Ya. Dari akun dengan Galaxy Note 9 ya, username-nya. Bisa blasting kapan Om? Nah ini kabar untuk blasting, bukan kita tidak mau blasting. Kita seminggu ini perang-perangan sama WhatsApp ya kawan-kawan. Ada 4 nomor yang terblokir gitu ya. Jadi WhatsApp itu selalu memperbarui algoritma ketika kita sering memblasting ke nomor-nomor yang tidak menyimpan nomor bot. Nah itu makanya saya minta semua seller itu untuk menyimpan nomor botnya masing-masing, jangan sampai nggak disimpan. Karena ketika bot itu menjapri ya kan atau ngechat nomor yang tidak menyimpan dirinya, itu dianggap spam. Nah ketika spam ujung-ujungnya nanti diblokir. Kita dalam 10 hari terakhir kemarin ini sudah habis 4 nomor ya. Apalagi bot 4 itu sampai ganti 3 kali, itu karena diblokir. Jadi kita juga belajar terus bagaimana algoritmanya WhatsApp. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui ya, bahwa sebetulnya untuk blasting itu memang tidak diizinkan. Makanya WhatsApp itu punya pihak ketiga yang dia mengatur API, bisnis API WhatsApp ya, API-nya WhatsApp. Itu dengan biaya per chatnya, per blastingnya, itu Rp350 kawan-kawan. Jadi bayangkan, kalau saya hitung ya, itu kemarin berapa sempat tak hitung ya. Seandainya 350 aja. Sorry. Ya, coba 350 dikalikan. Sekarang itu sudah 8.200 member kita. Nah itu, sekali blasting itu sudah 2.800. Jadi 2.800, sorry. Artinya pihak WhatsApp nggak mau kehilangan 2.800. Nah kalau Master Koi dengan member segitu sehari ngeblasnya 3 kali, ya kan? Si dipingno telu, ya kan? 8.600.000 rek, ya kan? Bayarannya Master Koi gak nanti semono loh sedino. Terus mau bayari WhatsApp segitu. Ya artinya gini, untuk WhatsApp itu sebetulnya juga yang paling kami tunggu-tunggu. Mohon bersabar, kami masih mengatur itu semua. Seperti itu. Itu terkait dengan blasting. Untuk di blasting ya tadi ya. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Om Rinol ya. Cara aktifkan seller pasif gimana Om? Wah, langsung japri aku Om, aktif langsung ya. Nggak ada seller yang dinonaktifkan Om Rinald. Sebetulnya jenengan yang nggak aktif sendiri. Yang benar-benar tidak diaktifkan itu pertama yang tadi itu, yang memang nakal ya. Udah bayarnya bayar, ikannya nggak dikirim. Itu ada laporan beberapa udah langsung kita blokir. Yang kedua perlu teman-teman ketahui bahwa setiap tanggal 10 kan kita terakhir ya bayar VBOT ya. Itu kalau udah telat 1 hari itu otomatis akan terblokir dan tampil di halaman home itu ada, ya kan? Coba saya tunjukkan sekalian biar diketahui semua. Nah di halaman home itu ada namanya seller bad debt, ya kan? Nah ini jangan sampai nama-nama jenengan masuk di sini ya. Seller bad debt ini seller yang belum lunas VBOT. Ki aslinya arep tak blasting yo kadang yo mek 1.000 yo gak tego gitu loh. Makanya kita catat aja di sini gitu ya. Tujuannya bukan
bukan begini kawan-kawan, bukan maksudnya Master Koi ini menjelek-jelekan reputasi jenengan yang terlambat bayar pot, tidak. Asumsi kami begini kawan-kawan, kalau ke Master Koi aja berani nggak bayar, gitu ya, apalagi ke buyer. Jangan-jangan nanti dikhawatirkan ke buyernya juga nggak dikirim ikan. Itu aja kok sebetulnya, tidak ada maksud lain. Begitu. Jadi Om Rinald silakan bisa langsung, mungkin yang dimaksud nggak aktif karena nomor botnya udah ganti Om. Nanti bisa tanya ke kami karena nomor bot yang dulu ya tadi itu kena blokir Om. Gitu ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Om Fadilah Raharjo ini. Fitur ikan terjual bisa diurutkan paling atas ikan yang terbaru. Silakan. Oke. Terima kasih Om Fadilah Raharjo ya. Harusnya yang demikian ya. Kami catat Om, harusnya memang yang terbaru yang ada di atas. Terima kasih masukannya. Mas Dayan catat ya. Kemudian untuk iklan yang tampil jadi banner itu, misal bukan KC, go out, Azukari, apa bisa Om? Misal cuma lelang biasa, apa tetap bisa tampil? Bisa Om. Pokoknya bayar bisa. Pokoknya bayar iklan bisa, gitu ya. Salam kenal, Sukakoi Purwakarta, salam balik Om. Oke, silakan. Oke, silakan. Yang ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom komentar ya. Boleh misalkan pertanyaannya tentang yang tadi kita ulas ya. Tadi dari Om Erik Subonkoi ya, kalau 2 kali 24 jam takut jenuh. Mungkin kalau di grup WA bisa jadi jenuh Om. Tapi kalau di di aplikasi bisa jadi nggak jenuh karena yang menyimak kan seperti yang statistik kita tadi itu sekitar 2.300-an orang. Bisa jadi ikan jenengan belum dilihat begitu ya. Oke, dari Om Pandu itu, di HP saya aplikasi Master Koi Bot kok sering minta pembaruan ya Om. Oke, begini Om. Aplikasi yang baik itu sebetulnya aplikasi yang sering diperbarui karena aplikasi itu berarti ketika ada masukan, ketika ditemukan bug dia langsung diperbaiki. Jadi memang kami mohon maaf ya, tujuan dari pembaruan itu karena apa? Karena kita kejar-kejaran nih aplikasinya. Kalau biasanya Om aplikasi yang sungguhan, nah ini kan bukan sungguhan ya. Kalau aplikasi yang sungguhan itu jadi dulu baru di share. Kalau di kita nggak Om, ekstrim. Kita ekstrim programming kalau istilah di IT gitu ya. Aplikasinya setengah mateng itu langsung di share. Jadi kadang beberapa kali ditemukan error itu langsung kita update. Bahkan ada 1-2 error saja itu sudah kita langsung update Om. Jadi mohon maaf mungkin karena sering pembaruan, tapi harusnya ya kalau sering pembaruan itu bagus. Memang beberapa aplikasi seperti WhatsApp, kemudian aplikasi Facebook misalkan, Instagram dan lain sebagainya itu sebetulnya sering juga diupdate, cuman dia melalui background processing. Nah di kita masih belum diizinkan oleh Google ya untuk melakukan update melalui background processing seperti itu. Biaya iklannya berapa Om? Pengen coba dari Om Chandra Permana. Normalnya biaya iklan 1 juta per 30 hari Om. Untuk jenengan yang ikut ini dapat diskon khusus ya Om Chandra, cuma 500.000 untuk 30 hari. Bisa dicoba. Itu sudah dikirim sama Om kita ya, rate card-nya. Oke, kemudian ada dari Om Jihad itu, Mas Irfan. Untuk ikan yang dilelang bisa berada di urutan teratas, apakah berdasarkan fee yang kita daftarkan sebelumnya, atau ada lain, misalkan seller udah dapat predikat silver atau gold? Oke, kalau untuk ikan yang dilelang yang di aplikasi ini, seperti contohnya yang sekarang ya, malam ini kan yang tertinggi adalah punyanya Astro Azukari. Nah, ini berdasarkan apa sih urutan yang ada di sini? Urutan yang ada di sini yang pertama adalah berdasarkan nilainya Om.
Jadi yang tertinggi di malam ini adalah 6.700.000 gitu ya. Kemudian ranking 2-nya 6.200.000. Seandainya sama, ada nilai yang sama, misalkan sama-sama 1 juta, maka yang kita tampilkan dulu adalah yang paling banyak bidnya. Misalkan yang 1 juta pertama dia 10 kali bid, yang 1 juta kedua 11 kali bid, maka yang kita tampilkan dulu yang 11 kali bid. Jadi tidak ada hubungannya dengan fee yang sudah dibayarkan fee bot yang sebelumnya, seperti itu. Dan perlu kami buka juga di sini ada live lelang gitu ya. Kalau yang ditampilkan di live lelang, nah ini kan 127 malam ini. Kenapa kok BKF di atas sendiri? Nah ini karena BKF ini dia close-nya yang paling mendekati. Jadi close hari ini jam 21 gitu ya. Jadi yang jam 21.21 ini dia tampil duluan. Seperti itu. Tetap dari ini ada dari Om Fadila Raja ya, tampilan ikan lelang gimana kalau ada pilihan gridnya 8x8, tujuan supaya ikan-ikan yang nilai bidnya masih di bawah bisa cepat terlihat member di APP. Oke, mungkin maksudnya biar isinya yang banyak ya, ada pilihan gridnya. Oke, masukan juga Om, saya terima masukannya, nanti kita godok bersama ya. Sebetulnya gini, jangan khawatir ikan jenengan tidak ada di atas Om, karena belum tentu orang nyari yang di atas. Nah contohnya misalkan ada penghobi, dia budgetnya mau nambah ikan, budgetnya 500.000 3 ekor. Dia pasti menggunakan filter, ya kan? Dia menggunakan filter ini. Jadi dia tarik garis misalkan, yang sampai dengan 500 dia terapkan, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi yang tampil yang bawah-bawah. Karena Om, kalau kita menggunakan scroll juga capek ya. Malam ini udah 600 ekor lebih. Itu pastinya bidder ini akan menggunakan yang ada gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi yang nilainya 500 ke bawah, itu akan menggunakan filter. Jadi jangan khawatir, sudah kita sediakan filternya. Termasuk kadang orang-orang itu nyari yang mau close gitu ya. Ini menjelang close. Nah, saya mau cari yang hampir close nih 30 menit. Itu juga bisa dicek di sini. Kurang 10 menit, kurang 27 menit dan seterusnya. Webinar lanjut direkod dan diupload di YouTube kan? Iya, sudah dijawab sama Pak Gita. Nanti bisa dilihat lagi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari akun Gembrot Royal Koi ya. Untuk KC Azukari bisa dipisah dengan lelang reguler, dibikinin room khusus di dashboard. Oke, kalau saat ini yang di halaman ikan sebetulnya ada labelnya ya. Jadi kalau AZ ini artinya Azukari, kalau KC itu nanti KC gitu ya. Kalau yang nggak ada berarti biasa dia reguler, seperti Karasi ini nggak ada dia. Nah, dan di home itu sebetulnya sudah kita sediakan Om. Jadi di home ini sudah ada di atas ya kan. Di home ini ada KC atau Azukarium. Jadi di sini sudah ada. Nah, seperti ini. Jadi sudah disediakan. Oke ya. Cuman memang nggak didashboardkan melalui menu khusus gitu ya. Menu yang ada di bawah ini cuma muatnya 5. Jadi ada di halaman home untuk Home Gembrot Royal Koi. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan Mas Ervan dari YouTube ya. Oke, dari YouTube ada. Yang pertama ada dari Om Wiratama. Om mau tanya cara agar menarik pelanggan baru bagaimana Om? Soalnya saya masih sedikit. Apa harus dengan harga yang murah atau bagaimana Om? Mohon pencerahannya. Dan yang kedua dari Om Imam Giting, bisa nggak Om naikkan ikan lelang via aplikasi tanpa chat WA bot gitu? Baik, yang pertama dari Om Wiratama, agar menarik pelanggan baru bagaimana?
Iya, yang paling efektif adalah ikannya bagus di OB murah, apalagi di OB nol. Ya artinya gini Om, walaupun tidak seperti itu, yang penting jenengan ikannya kualitasnya bagus, OB-nya masih logis, insya Allah dikejar Om. Jadi mau nggak mau sekarang bidder emang tambah pinter ya. Yang sering kali dihadapi oleh seller baru itu biasanya ketakutan duluan, mohon maaf. Dia merasa ikannya bagus, pulaannya 1 juta, di OB 1,5 juta itu ya. Itu tak jamin nggak laku Om. Kita ada datanya itu bahwa seller-seller baru itu yang biasanya OB-nya langsung tinggi itu biasanya nggak laku. Begitu ya Om ya. Jadi memang tujuan dari lelang, nah kita ingat ya tujuan dari lelang itu kan sebetulnya bisa lebih objektif menghargai ikan gitu ya. Tapi tentu tidak dengan nilai yang langsung tinggi. Dengan nilai yang standar OB yang paling bagus itu mau nggak mau 100.000 Om. Kalau memang yakin bagus banget, jangan sampai lebih dari 500.000. Seperti itu. Kalau untuk menarik untuk menarik pelanggan baru dalam artian di grup WhatsApp, saya rasa sudah tidak perlu untuk menambah melalui grup WhatsApp, Om Wira, karena di aplikasi sudah bisa kita bantu. Kita juga bantu pasang iklan ya di YouTube itu sudah ada iklannya juga untuk menambah bidder. Jadi kita juga tidak tinggal diam. Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin ya kita menyediakan platform, jenengan saya minta naik lelang, tapi nggak kita bantu, nggak seperti itu. Tetap kita kejar bidder. Jadi fokus kita kawan-kawan, kalau yang kemarin kita fokus memang carinya seller, untuk saat ini enggak. Kita fokusnya carinya bidder gitu ya. Makanya ketika kita cari bidder, harapannya agar bidder itu tetap kerasan. Makanya diadakan webinar ini bagaimana menampilkan mempermudah bidder untuk mencari ikan dengan cepat. Seperti tips-tips yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk Om Imam Giting ya, bisa nggak Om naikkan ikan lelang via APK tanpa chat WA bot? Nah, untuk kedepannya Om, insya Allah kita upayakan bisa ya, tapi untuk yang saat ini karena core aplikasi kita memang melalui WhatsApp, itu komunikasinya gampangannya gini ya. Salah satu kenapa kok kita pilih WhatsApp, karena di WhatsApp itu ada mekanisme untuk kompresi atau mengkompres foto dan video secara otomatis. Jadi kita nggak usah menyediakan itu. Terus kita ada beberapa fitur yang keamanan, yang fitur keamanan itu memang bagusnya masih di WhatsApp, seperti itu. Artinya anti hacking ya. Nah itu ada di WhatsApp. Begitu Om Imam. Jadi ke depan kalau sudah kami rasa memang sudah bisa atau layak untuk dilakukan inputan melalui aplikasi, tentu akan kita migrasikan bisa juga input melalui aplikasi. Seperti itu Om Imam Giting. Lanjutan itu dari Om Fadila Raharjo ya. Satu lagi Om, buat malam ini bisa nggak buat yang di WA group ada otomatis up dari bot per 30 menit atau 60 menit. Paham maksudnya, Mas Irfan? Buat yang di WAG nggak paham. Buat bisa nggak buat yang di WAG ada otomatis up dari bot per 30 menit atau 60 menit? Ya, mungkin maksudnya di app ini disebarkan gitu ya, atau disampaikan ke bidder semua gitu ya. Nah itu kendalanya seperti saya sampaikan tadi, untuk blasting masih kesulitan, kita masih diblokir, sering diblokir begitu ya. Dari Om Gembrot Royal Koi juga ini nyampaikan ya, untuk tampilan di lab lelang biar nggak numpuk dengan lelang reguler Om. Oke. Mungkin maksudnya di sini ya. Itu masih nyambung dengan pertanyaan pertama tadi ya. Oke. Jadinya masukan itu nanti ya. Oke, mungkin nanti akan kami bantu ada filternya di sini. Minta tolong dicatat ya Mas Dayan. Ada filter di live lelang. Jadi ada filter Azukari, KC, atau lelang reguler. Oke, terima kasih masukannya Om Gembrot Royal Koi. Ini yang Gembrot koinya atau Omnya ini?
Maksudnya buat meng-up di grup WA. Karena owner kadang sibuk nggak monitoring WAG. Oke, biasanya kita meng-up 10 menit sebelum, kalau jenengan settingnya extra time-nya 10 menit, Om, itu biasanya bot akan melakukan hitung mundur ya. Itu yang salah satu cara meng-up sebetulnya. Biar yang mengincar ikannya Om ini terbangun ya. Wih, kasih tutup rek kan gitu kan. Mau tutup ini saya harus ngebit seperti itu. Oh, maksudnya ini dari Diamond Levis ya. Mungkin maksudnya Om Fadila agar Master Koibot bantu membumbui menggunakan semacam stiker dalam WAG. Oh ya, bumbuinya ini yang memang belum Om. Jadi kalau membumbui belum bisa, apalagi stiker. Nah, stiker itu perlu diketahui itu disimpan di masing-masing device. Jadi bot itu tidak bisa memang mengirim stiker, Omku. Gitu ya. Salut buat Master Koi, semakin berkembang dari awal dulu join, mantap. Terima kasih Om Chandra Permana. Ini ya berkat support kawan-kawan semua. Kita berusaha belajar dari kawan-kawan juga ya. Kita berharap berkembang bersama. Oke. Itu lanjut, ada pertanyaan berikutnya itu dari akun Xiaomi ya. Maaf Om, bagaimana caranya menawarkan akun seller bot ke TikTok dan FB atau IG Om? Oke, silakan Mas Irfan. Oke, mungkin yang dimaksud di sini ya. Ini ya, seperti ini ya, Kavakoi Blitar. Ini kan ada Facebook, ada apa namanya Instagram, YouTube, TikTok dan web. Dibantu aja dikirim chatnya, nanti akan dijawab ya oleh teman-teman untuk linknya. Dibantu Mas Gita atau siapa untuk mengirim bagaimana cara menautkan. Oke, nanti pasti punya nomornya Om Andre ya. Bagian finance ya, bagian penagihan. Nanti japri aja Om Andre biar dikirimkan link YouTube panduannya ya, tutorialnya gimana cara atau nanti. di komentar di apa live ini malam ini di YouTube. Coba dikirimkan link ya. Linknya ya. Nanti kita kirim di link YouTube, lihat komentarnya. Oke, sepertinya udah mulai sepi nih, nggak ada pertanyaan lagi nih. Oke, bisa dicatat ya. Ini ada Om Fadila Raharjo, Om Gembrot, Royal Koi. Minta tolong dicatat, Mas. Kemudian ada tadi ya, Fadila Raharjo, Gembrot Royal Koi, Om Dihat Rahadi Sahid, Om Chandra Permana, sama sama ya di YouTube Wiratama. Ada 5 orang yang saya sebutkan, nanti berat mendapatkan door prize berupa kaos Master Koi Bot. Terima kasih atas pertanyaannya ya, 5 orang tadi. Maaf nggak semua yang tanya, kayaknya sekitar 9 orang yang dapat 5. Bisa dapat kaos nanti untuk top seller gitu ya, atau most auction. Itu tetap berlaku ya kawan-kawan seller. Jadi yang di sini yang masuk di halaman home itu di sini ada top seller, top bidder sama most auction. Most auction itu yang minimal sebulan 30 kali lelang. Laku nggak laku pokoknya 30 kali lelang itu akan mendapatkan kaos dari Master Koi. Sama top seller juga berdasarkan omset. Itu masih berlaku sampai detik ini. Dan langsung kita absen ya. Saya rasa dari saya cukup. Silakan mengisi absensi yang akan dikirim di link. Itu sudah dikirim oleh Mas Gita ya. Kita akan mengundi bagi yang mengisi absensi ya. Kita berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan cek di kolom chat, itu ada pengisian Google Form. Oke, terima kasih. Terima kasih Om Irfan ya. Saya ambil alih. Jadi saya tutup dulu karena saya buka ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian
kawan-kawan semua. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan ya. Semoga event ini, kolaborasi ini senantiasa rutin tiap Tunggu materi apa yang akan kita berikan berikutnya. Setiap bulan insya Allah kita akan rutin gunakan ya. Sorry, kita akan rutin kita lakukan, akan kita agendakan begitu. Oke, terima kasih. Jika ada tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih saudara-saudara yang sudah datang. Salam kuali persahabatan, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semua, makasih. Sampai jumpa lagi.